Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J779. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Senyum Terakhir Arwah Suamiku. Dan inilah kisah selengkapnya. Di episode sebelumnya diceritakan Linda nampak heran mendengar ada sesosok anak kecil yang memanggil-manggil namanya disertai dengan gedoran-gedoran pintu di rumahnya. Linda pun melangkahkan kakinya menuju ke pintu rumahnya. Ketika pintu di rumahnya dibuka, Linda merasa heran melihat anak kecil dengan rambut panjang acak-acakan, baju yang berlumuran darah yang disertai dengan aroma busuk. Dia pun memandangi wajah anak itu. "Ini kan anaknya Kak Adi," ujar Linda. Tante pembunuh," ujar anak itu. Selang beberapa menit kemudian muncullah arwah Santi dan arwah Adipati. Melihat tiga sosok itu, tentu saja Linda menjerit sekencang-kencangnya. Dan ketiga sosok itu pun menyerang Linda dengan cara membabi buta. Arwah Santi menarik rambut Linda hingga putus dan hampir gundul. Darah pun menetes dari kepalanya. Tak mau kalah, arwah Adi pun mengoyak-ngoyak perut Linda dan mengeluarkan segala isinya. Begitupun dengan Riri. Dia segera mendekati tubuh Linda dan mencongkel kedua matanya. Rupanya hanya mimpi, ujar Linda. Nampak keringat dingin keluar dari tubuh Linda. Tapi alangkah seramnya mimpi itu. Apa mereka tahu kalau aku yang menyantet mereka? Apa mereka mau balas dendam dengan aku? Ujar Linda. Ternyata yang mengirim teluh itu adalah Linda. Linda orang yang begitu aku percaya. Berkat informasi dari Linda lah aku bisa membongkar pernikahan Mas Adi. Linda sudah lama merencanakan ingin menghancurkan rumah tanggaku. Ia dibantu oleh pamannya yaitu Pak Hasan. Linda yang ternyata sudah lama menaruh hati dengan Pak Adi. Sudah berbagai cara ia lakukan untuk merayu Pak Adi. Dia berpikir nggak apa-apa jadi istri simpanan. Tapi segala usahanya itu selalu gagal. Rasa kecewanya begitu mendalam begitu ia tahu ketika Pak Adi menikah siri dengan Santi. Aku pun tak pernah menaruh curiga pada Linda. Aku juga kaget kalau Linda adalah pelakunya. Aku bisa tahu kalau Linda pelakunya ketika ayahku melakukan ritual di kamarnya dan mendatangkan sosok Santi, Adi, serta Riri. Dari ketiga sosok itulah aku bisa tahu kalau yang mengirimkan santet itu adalah Linda. Amarahku pun meledak-ledak. Rasa sakit hati yang mendalam tentu aku rasakan. Bagaimanapun juga, Linda adalah sahabat karibku. Awas kau Linda, aku pasti akan membalasmu. Teganya kau, padahal aku begitu percaya padamu selama ini, ujarku dalam hati. Pak E, jujur saja ya Pak E, aku tak terima suami dan anakku tewas di tangan wanita itu. Pokoknya Linda harus mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya, ujarku kepada bapakku. Duk, cobalah untuk tenang. Biarlah bapak saja yang menyelesaikan masalah ini. Bapak takut kalau kamu salah langkah, Duk. Nanti fatal akibatnya. Cukuplah suami dan anakmu yang menjadi korbannya, ujar bapakku. Tapi Pak E, sudah Dur. Percaya saja sama bapak. Bapak pun
tak ingin kalau masalah ini sampai membesar. Dengar ya, Nduk. Setelah semua masalah ini selesai, kamu dan anak-anakmu harus pindah ke tanah Jawa. Karena Bapak khawatir, Nduk, kalau kalian ya di sini, kalian tahu sendiri kan, kalian tidak punya saudara, tidak ada kerabat. Coba, Nduk, kalau kalian punya masalah seperti ini lagi, siapa nanti yang akan membantu kalian, Nduk? Ingat ya, Nduk, dengarkan apa kata Bapak sekali ini ya, Nduk, ujar bapakku. Iya, Pak E, ujarku sopan. Aku pun setuju dengan yang dikatakan oleh bapakku. Mungkin pindah ke Jawa adalah jalan terbaik bagi keluargaku. Jujur saja, aku sudah tak punya gairah lagi untuk hidup. Tetapi ketika melihat anak-anakku, seperti ada kekuatan yang mendorongku untuk bertahan hidup. Teror arwah-arwah korban Teluk itu memang sengaja kami lakukan untuk menyerang mental para pembunuh itu. Aku ingin mereka mati perlahan-lahan dalam ketakutan. Arwah Adi, Santi, Riri terus-menerus meneror Linda, Pak Hasan, serta Pak Kardi. Pak Hasan dan Pak Kardi pun berusaha keras untuk menyingkirkan ketiga arwah itu, tetapi tak pernah berhasil. Hingga pada suatu malam, Hei, makhluk sialan, sini lo kalau berani. Jangan cumanya bisa nakut-nakutin orang aja. Keluar kalau berani, kata Pak Kardi dengan sombongnya. Tetapi sosok yang ia tantang tidak menampakkan diri. Dan sejurus kemudian terdengar suara jeritan dari kamar istrinya, Pak Kardi. Mendengar suara itu, Pak Kardi pun segera berlari menuju ke kamarnya. Setiba di dalam kamar, Pak Kardi menemukan istrinya yang tergagap disertai raut muka yang menunjukkan rasa takut. Dan istri Pak Kardi pun menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Nampak di sana tiga sosok wajah yang amat menyeramkan dipandang oleh mata. Kurang ajar kalian setan gundul, ujar Pak Kardi. Sini kalau berani. Hei, kamu, dukun pendek, sini, dukun cabul, sini kalau berani. Jangan cuma di dalam rumah aja, ayo keluar, ujar arwah Adi. Ketiga sosok arwah itu tak bisa masuk ke dalam rumah dukun itu karena sudah dipasangi pagar gaib. Dan akhirnya Pak Kardi pun terpancing emosinya. Dia pun melompat dari jendela kamar itu menuju ke arah tiga sosok itu. Mampus kau kali ini ya, tak patah ini kui, kata Pak Kardi. Pak Kardi pun menyerang ketiga sosok itu, dan setiap serangannya selalu meleset. Dengan lincah, ketiga sosok itu menghilang saat diserang oleh Pak Kardi. Kenapa dukun pendek? Cuma segitu kekuatanmu, ujar arwah Adi. Kurang ajar kowe setan. Awas ya. Kembali Pak Kardi menyerang, tapi selalu gagal. Saat Pak Kardi lengah, arwah Adi pun mendorong tubuh Pak Kardi ke arah pagar rumah. Dan dalam sekejap tubuh Pak Kardi pun terhempas di atas pagar yang di atasnya terdapat besi-besi yang tajam yang berjejer. Tubuhnya pun tertancap di atas besi-besi itu. Dan sejurus kemudian Pak Kardi pun hanya bisa menjerit-jerit, tolong. Tak mau kalah, arwah Santi pun mencakar-cakar wajah Pak Kardi dengan kuku-kukunya yang panjang dan tajam itu. Begitupun dengan lehernya ditarik-tarik oleh Santi hingga hampir putus. Tewaslah sudah dukun itu. Esok harinya, warga pun
gempar melihat tubuh Pak Kardi yang tewas di atas pagar rumahnya, sementara istrinya masih pingsan di dalam kamar rumahnya. Melihat sahabatnya yang tewas dengan cara yang mengenaskan itu, Pak Hasan pun lari ke Lampung ke tempat saudaranya. Tapi tetap saja dia mengalami hal yang sama, tewas dengan tubuh yang hancur. Kini tinggallah Linda yang sudah seperti orang gila. Ia selalu berteriak-teriak, "Ampun, ampun, jangan bunuh saya Kak Adi. Maafin saya Santi. Ampun, ampun, ampuni saya Riri. Bukan aku yang bunuh kamu," kata Linda. Melihat keadaan Linda yang begitu, tentu saja para tetangga menjadi curiga kalau Linda lah pelaku santet selama ini. Sengaja arwah Adi tidak membunuh Linda, cuma menerornya saja, supaya dia mengakui sendiri segala perbuatan-perbuatannya kepada kami. Akhirnya Linda benar-benar gila karena tak tahan selalu mendapatkan teror demi teror dari 3 arwah tersebut. Setiap malam Linda mimpi buruk dan dihantui rasa bersalah. Bahkan ketika dibawa ke rumah sakit jiwa pun, keadaan Linda tetap seperti itu. Sudah beberapa orang pintar yang mengobatinya, bahkan sudah beberapa ustadz melakukan ruqyah terhadap tubuh Linda. Tapi kondisinya tetap seperti itu, sangat memprihatinkan. Hingga di suatu hari, Linda pun melarikan diri dari rumah sakit jiwa itu. Dia pun berlari tak tentu arah, hingga dia pun mendekati jalan rel kereta api. Di rel itulah Linda tewas ditabrak oleh kereta api dengan tubuhnya yang hancur. 17 tahun sudah berlalu. Sejak peristiwa itu, kami langsung pindah ke tanah Jawa. Seluruh perkebunan, rumah, serta kos-kosan saya jual semua. Kedua anakku pun sudah dewasa dan sudah menikah. Kini Aldo sudah berusia 18 tahun. Wajahnya yang sangat mirip dengan Mas Adi selalu mengingatkanku pada almarhumah mak suamiku itu. Semua keluargaku dan keluarga besar Mas Adi sangat sayang kepada Aldo. Selama ini Aldo tak pernah tahu siapa dia sebenarnya, karena aku merahasiakan segala peristiwa kelam itu dari dia. Hingga di suatu malam, Santi datang dalam mimpiku. Dia meminta sesuatu kepadaku. Mbak, tolong bawa Aldo ke rumahku, Mbak. Sudah 18 tahun aku menunggunya. Dan dalam sekejap aku pun terbangun dari tidurku. Aku pun mulai berpikir, selama ini aku tak pernah membawa Aldo ke makam Santi. Hingga pada suatu hari, untuk pertama kalinya Aldo bertanya, "Siapa Santi?" Dan aku pun berpikir sudah waktunya Aldo tahu siapa dia sebenarnya. Alasan Aldo bertanya tentang Santi karena sudah beberapa kali Santi datang dalam mimpi-mimpi Aldo. Aku pun terpaksa menceritakan kisah kelam masa lalu yang telah terjadi. Kuceritakan segala yang telah terjadi itu tanpa kututup-tutupi. Nampak Aldo meneteskan air mata ketika mengetahui kenyataan yang telah terjadi. Seminggu kemudian, aku dan Aldo terbang ke Prabu Mulih. Kami ke makam suamiku dan Riri terlebih dahulu. Setelah itu, baru kami menuju ke makam Santi, ibunya Aldo. Di sana, kami mendoakan arwah Santi. "Maafin saya ya Santi. Setelah sekian tahun, baru kali ini saya membawa Aldo. Kuharap kamu mengerti Santi. Aku berjanji akan merawat dan menjaga Aldo dengan baik," ujarku
dalam doa. Ma, maafin Aldo. Kalau Aldo tak pernah mengunjungi makam Mama, Aldo akan selalu mendoakan Mama, serta mendoakan Papa, serta Riri, ujar Aldo sembari meneteskan air mata. Di atas bukit, nampak samar-samar 3 sosok yang menampakkan diri. Terlihat wajah-wajah dengan senyuman bahagia. Tubuh mereka pun berbalut kain baju putih yang bercahaya. Ma, itu siapa? Ujar Aldo. Aku pun terdongak dan kaget melihat ketiga sosok yang ditunjukkan oleh Aldo. Aku pun berkata, itu ibu kamu, itu papa kamu, dan itu Riri, kakak kamu Aldo, ujarku. Aldo menatap tajam-tajam ke arah ibunya yang sangat cantik itu. Santi nampak tersenyum dan melambaikan tangannya. Ingin rasanya aku peluk sosok itu. Aldo pun mengarahkan pandangannya pada sosok pria yang berkarisma yang ada di samping ibunya. Papa, ujar Aldo. Dan sosok itu pun tersenyum ke arah kami. Begitupun Riri, nampak sekali mereka bertiga sangatlah bahagia. Angin bertiup dengan hembusnya. Ketika sosok itu pun melambaikan tangan dengan senyuman bahagia. Dan perlahan-lahan ketika sosok itu pun lenyap dari pandangan mata kami. Aku dan Aldo pun menangis bersama. Bukan karena kami sedih, tapi kami bahagia karena diberi Tuhan keajaiban yang luar biasa ini. Ma, makasih ya sudah merawat Aldo dari kecil sampai sekarang. Entah bagaimana Ma Aldo membalasnya, ujar Aldo. Sudahlah nak, Mama gak perlu balasan apapun. Melihat kamu aja Mama sudah bahagia. Kamu adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan untuk Mama, ujarku sambil memeluk Aldo. Ma, mulai sekarang Mama gak usah jagain Aldo lagi ya. Mulai sekarang Aldo yang akan jagain Mama. Sambil memeluk aku manja. Dan aku pun memeluk Aldo dengan erat. Dan cerita pun selesai. Dari kisah tadi, ada banyak hal-hal yang dapat kita petik hikmahnya. Yang baik kita turuti, yang buruk kita buang jauh-jauh. Kawan, kalau kalian suka dengan cerita-cerita dari saya, jangan lupa ya, di like, komen, and subscribe. Aktifkan juga loncengnya supaya ada pemberitahuan ketika ada kisah-kisah yang baru. Dan sekali lagi terima kasih untuk saran serta supportnya untuk channel ini. Terus dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.